Halo, selamat datang di obrolan santai bersama saya Aris Kurniawan. Hari ini saya sudah ada di Kementerian Koperasi dan kita akan ngobrol bareng satu pejabat publik yang kita harap bisa kasih pencerahan, informasi yang daging lah ya, untuk bisa mengulik apa itu sebenarnya Kopdes Merah Putih. Yuk simak obrolan kita, ikuti yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih, hari ini kita dapat kesempatan ketemu dengan Bang Panel Barus. Beliau adalah Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi. Kebetulan kemarin kita sudah sempat banyak ketemu dengan teman-teman gerakan desa, kemudian seperti teman-teman yang selama ini melakukan pendampingan di desa juga, perangkat desa. Mereka concern ya, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya belum sempat terjawab gitu ya, dan menitipkan pertanyaan itu pada kami, sehingga saat ini mungkin akan kita coba tanyakan langsung kepada beliau. Oke, terima kasih waktunya Bang Panel. Jadi bicara soal koperasi Desa Merah Putih ini menarik ya, secara ide luar biasa, tapi kan masih banyak kekhawatiran publik nih, terutama teman-teman yang di desa yang selama ini sudah merasakan banyak program pemerintah yang sifatnya masif. Dulu kita pernah punya PNPM ya, PNM ya, PNPM ya. Itu juga ya, di satu sisi sebagian berhasil, sebagian juga menyisakan pekerjaan rumah. Kemudian ada BUMDes, itu amanat undang-undang desa. Nah, sekarang ada Koperasi Desa Merah Putih, yang mungkin ada yang pertama kita perlu tanyakan adalah soal terkait konser keanggotaan. Nah, kalau bicara soal keanggotaan, siapa aja yang sudah bisa jadi anggota? Apakah benar ada intervensi pemerintah? Sejauh mana sih sebenarnya intervensinya? Boleh dijelaskan dulu? Gini Mas Haris, belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, yang pasti kita jangan pernah lelah dulu. Oke, siap, sepakat. Untuk berbuat, berjuang ke arah yang lebih baik buat bangsa ini. Bahwa ada kritik, bahwa ada hal yang kurang ya dari upaya-upaya yang dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Saya pikir itu harus kita jadikan pembelajaran supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa lebih baik ya, bisa lebih maksimal hasilnya ya, tanpa mengulangi kesalahan-kesalahan kalau itu dianggap kesalahan. Gitu. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah letih untuk terus berjuang buat bangsa ini, buat kemajuan ekonomi rakyat. Ya, saya pikir upaya itu harus terus dilakukan. Dan hari ini adalah momentum yang luar biasa, karena kita punya presiden ya yang sangat firm kebijakannya terhadap koperasi. Koperasi ini adalah satu alat, satu instrumen, bukan tujuan. Koperasi adalah alat atau instrumen ya, alat ekonomi komunal ya, alat ekonomi kolektif ya. Ini adalah sebuah implementasi ekonomi Pancasila yang Mas Aris selalu pelajari mungkin di masa lalu di sekolah-sekolah ya. Nah, hari ini kita didorong untuk mengimplementasi itu ya, melalui instrumen yang namanya Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi sekali lagi jangan pernah lelah, jangan pernah letih untuk itu. Nah, mengenai keanggotaan tadi ya, kayak apa sih keanggotaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan dibentuk di 80.000 desa kelurahan di seluruh Indonesia. Lalu apa yang membuat dia menjadi beda dengan koperasi-koperasi existing yang ada, gitu. Dan bagaimana nanti skema pembentukannya, ya. Gitu. Jadi Bapak Presiden menginginkan pembentukan koperasi ini di level yang paling bawah, desa dan kelurahan. Ini dianggap unit yang paling bawah, desa dan kelurahan. Karena Bapak Presiden menginginkan desa dan kelurahan
melalui alat yang namanya koperasi ke depan bisa menjadi basis kemajuan bangsa Indonesia. Desa dan kelurahan ke depan diharapkan bisa menjadi basis produktivitas bangsa ini. Oke. Apalagi menghadapi situasi global yang situasinya tidak jelas seperti ini, gitu ya. Jadi ini satu langkah yang cukup fundamental. Balik lagi ke urusan keanggotaan. Ada yang beda nggak sih dengan Ada. Gini, kalau Mas Aris mungkin di masa lalu dengar namanya misalnya koperasi unit desa. ya Koperasi unit desa ini dia beroperasinya sebenarnya namanya desa, tapi dia sebenarnya beroperasinya di level kecamatan. oke. Gitu. Nah, sementara koperasi desa Merah Putih ini, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini, secara keanggotaan, dia anggotanya adalah warga desa tersebut. Jadi siapa saja boleh ikut ya? Sifat keanggotaannya dia close loop, terbatas untuk warga desa itu. Oke. Jadi, misalnya, katakanlah desa apa, Mas Aris asalnya dari desa mana? Dari desa ini kelurahan Kota Banjar. Nah, Kelurahan Kota Banjar, Kota Banjar. Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara. Nah, jadi yang boleh menjadi anggota koperasi Kelurahan Banjar atau Desa Banjar, ya, itu adalah warga desa atau kelurahan tersebut. Oke. Tidak boleh desa lain jadi anggota koperasi di situ. Karena asumsinya desa dan kelurahan lain juga punya koperasi yang sama. Oke. Ngapain dia lintas desa gitu. Nah, bedanya dengan koperasi-koperasi existing yang ada, dia secara keanggotaan bisa jadi dia lintas desa, lintas kecamatan. Oke. Gitu loh. Itu perbedaannya. Kalau dari sisi keanggotaan. Oke. Jadi, koperasi existing ini ya, koperasi existing yang ada rata-rata itu secara keanggotaan dia tidak khusus di satu desa. Dia bisa jadi dari banyak desa ya menjadi satu anggota koperasi tertentu. Oke, tujuan utamanya dengan melokalisir keanggotaan ini sebenarnya filosofinya seperti apa harapannya? Ya, karena diharapkan ini menjadi instrumen dan alat di level desa. Oke. Gitu loh. Terus kalau posisi saya dengar nih pemerintah kan juga akan melakukan intervensi dengan memasukkan pendanaan. Gini, sebelum ke situ. Hmm. Karena ini memang Presiden pengen sekali lagi Kopdes kelurahan ini menjadi instrumen di level desa. Oke. Ya, karena seperti kita ketahui selama ini ya, desa itu basis produktivitas. Semua komoditi Dari desa hampir semua. diproduksi hampir seluruhnya dari desa. Kita mau sebut apapun rata-rata dari desa. Mas Aris makan nasi berasnya dari desa. Mas Aris makan sayur asalnya dari desa. Mas Aris makan ikan, ikannya dihasilkan desa pesisir. Makan ayam, makan daging, semua adanya di desa. Gitu loh. Jadi ini instrumen untuk desa. Kalau desanya produktif, ya, kalau desanya produktif, ya, warga desanya produktif, tentu warga desanya produktif, tentu pendapatan warga desa juga akan lebih baik. Oke. Kalau produktivitasnya ditingkatkan. Ya. Kalau produktivitasnya bagus, pendapatannya bagus, dampaknya daya belinya juga masyarakat desa bagus. Kalau daya belinya bagus, tingkat konsumsi rumah tangganya juga relatif akan meningkat. Oke. Semua ini kan variabel-variabel yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Gitu loh. Itu yang diharapkan bisa didapat dengan pembentukan koperasi desa dan kelurahan tadi. Gitu, Mas. Jadi balik lagi, yang ada selama ini existing banyak sekali koperasi-koperasi tumbuh, tapi basisnya dia secara keanggotaan dia banyakkan lintas desa, lintas kecamatan, lintas kabupaten. Pak Presiden pengennya ini ada di 80.000 desa kelurahan. Jadi sifatnya keanggotaannya close loop di desa tersebut. Dari warga desa, oleh warga desa, untuk warga desa.
Ya. Kalau mau bikin di level kabupaten nanti Mas, itu nanti ada proses konsolidasinya. Oke. Ya, ada sekundernya namanya. Bisa jadi hubnya di level kabupaten. Siap. Nah, kalau ada sekundernya atau hubnya di level kabupaten, base hub misalnya di level Kabupaten Banjarnegara, maka kalau bicara sekunder di level kabupaten, yang menjadi anggotanya adalah kopdes-kopdes di desa itu. Karena kan hasil produksinya perlu dikonsolidasi juga. Nah, menarik ini. Gitu. Jadi memang secara konsep memungkinkan ya konsolidasi resource di level di atasnya seperti di kabupaten itu nanti akan ke situ juga, Ray. Harus. Oke. Kalau enggak, masa iya Pak Presiden membuat 80.000 koperasi desa kelurahan lantas disuruh jalan sendiri-sendiri sporadis? Oke. Harus dikonsolidasi Mas. Karena setidaknya nanti, tapi ini cerita nanti Mas ya. Iya. Ini kan masih cerita nanti nih. Kalau sekarang kan masih babak pertama ini. Babak pertama ini dimulai bulan apa? Pembentukan. Iya, kira-kira dimulai bulan apa? Juni kalau nggak Sudah kita mulai. salah. Sudah kita mulai nih. Babak pertama sudah dimulai. Oke. Dengan ditandai keluarnya Inpres setelah Lebaran kemarin. Siap. Inpres nomor 9 tahun 2025 yang menurut saya sangat terang benderang, tegas, jelas berapa kementerian lembaga yang terlibat termasuk kepala-kepala daerah. Ya. Semua perannya jelas. Siap. Termasuk Om Digi. Ya toh? Siap. Jadi tidak ada yang tidak jelas apa perannya untuk babak pertama ini pembentukan. Pembentukan maknanya adalah pembentukan kelembagaan koperasinya. Sampai dia selesai, diharapkan nanti bisa di launching oleh Presiden di hari koperasi di bulan Juli. Gitu. Baru nanti bukan berarti habis dibentuk terus selesai ya, enggak. Ini masih babak pertama ini. Gitu loh. Nanti tentu ada finalisasi skema pembiayaannya seperti apa. Tentu nanti ada pembangunan ya sarana dan prasarana fisik yang diharapkan bisa dimiliki oleh koperasi desa kelurahan di seluruh Indonesia. Tentu kan pembangunan sarana dan prasarana fisik ini butuh biaya. Skema pembiayaannya seperti apa itu juga kan harus difinalisasi. Oke, dan proses finalisasi Baru nanti babak ketiga ada lagi Mas. proses finalisasi ini sebelum hari koperasi atau sesudah? Ini semua sebenarnya kerjanya bukan fase kerjanya bukan berarti dicicil ya. Ini selesai baru yang ketiga ini gitu. Nggak begitu sebenarnya. Tapi mungkin secara pembabakan ilustrasinya seperti itu. Walaupun skema pembiayaan ini harus difinalisasi secepatnya. Gitu loh. Dan itu juga jelas dalam Inpres siapa yang harus menyiapkan skema pembiayaan, siapa yang membuat modul-modul, siapa yang menyiapkan infrastruktur digital ke depan. Karena penting untuk konsolidasi misalnya. Nanti. Ini satu pertanyaan lagi nih. Kalau biasanya koperasi itu kan muncul dari bawah, inisiatifnya gitu ya, dari desa. Kemudian sini ada model koperasi desa Merah Putih yang kesannya ini didrive dari atas gitu. Kan penting ngomongin keberlangsungan, sustainability itu jadi penting. Kira-kira tipsnya apa nih untuk memastikan 80.000 atau kurang dari 80.000 itu nantinya benar-benar mereka bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu ya, tapi benar-benar tumbuh kemudian bisa berkembang. Ya pasti nanti akan ada lah, seleksi alam pasti akan ada. Mas, kalau pemerintah punya inisiatif, punya niat baik, punya sebuah langkah yang strategis, saya pikir itu baik. Ya. Kita kan mendorong ini kan bukan berarti membunuh partisipasi. Ya, kalau pemerintah tidak memberikan satu kebijakan yang afirmatif juga nanti kan disalahin juga. Tapi di saat pemerintah berbuat sesuatu untuk ekonomi rakyat, dibilang ini terlalu top down gitu kan? Jangan, enggak seperti itu. Semuanya harus bergerak.
Karena langkah pembentukan Kopdes Merah Putih ini adalah satu langkah yang strategis. Ini adalah langkah sebuah bangsa ya dalam membenahi fundamen ekonominya dalam menghadapi satu situasi global yang mengalami ketidakpastian. Saya pikir ini langkah strategis yang harus didukung. Mau inisiatifnya dari atas, tapi bukan berarti membunuh prinsip partisipasi rakyat yang harus dibuka seluas-luasnya. Makanya kita juga selalu bilang ya bahwa kunci keberhasilan dari koperasi desa kelurahan Merah Putih ini itu ada 3, Mas. Kunci keberhasilannya. Yang pertama, partisipasi yang luas dari masyarakat itu harus didorong. Ownership warga desa kelurahan itu harus ada terhadap alat ini. Ya, rasa kepemilikan itu harus ada, Mas. Termasuk kesadaran warga desa itu ya harus sama dengan kesadaran Presiden Prabowo. Nah, kalau kesadaran rakyat dengan kesadaran pemimpin tertingginya udah sama, ini akan jadi satu gerakan yang luar biasa, menghasilkan sebuah perubahan yang luar biasa. Kalau dari warga desanya sampai presidennya mikirnya udah sama gitu. Yang paling sulit ini kan menyamakan pikiran ini, tapi itu tugas yang harus kita jawab gitu loh. Mas Aris punya peran, saya punya peran, pemerintah daerah juga punya peran. Jadi kunci keberhasilan pertama dari Kopdes Merah Putih, kalau bicara keberhasilan itu bicara hari esok, tapi keberhasilan hari esok sangat ditentukan tindakan hari ini. Nah, karena salah satu kunci keberhasilan tadi saya bilang partisipasi, ownership, dan kesadaran itu jadi penting. Nah, kita harus dorong itu. Makanya nanti dalam musyawarah di level desa kelurahan, partisipasi warga desanya harus didorong seluas-luasnya. Jangan kemudian musyawarahnya jadi musyawarah elit desa atau elit kelurahan. Gitu loh. Ya, karena setiap proses itu harus melibatkan masyarakat sebenarnya. Itu kunci yang pertama, Mas. Kunci yang kedua juga adalah SDM, pemilihan SDM, pemilihan pengurus koperasi itu juga jadi kunci keberhasilan. Pengurusnya dipilih kapan, Mas? Dipilihnya hari ini, Mas. Menentukan keberhasilan hari esok. Keberhasilan hari esok tidak akan terjadi kalau pengurusnya yang dipilih salah oleh warga desa atau kelurahan. Jadi peristiwa rapat anggota pendirian melalui musyawarah desa khusus, yaitu harus bisa melahirkan kepengurusan koperasi desa kelurahan yang benar-benar kualitas terbaik di desa dan kelurahan tersebut. Baru kunci keberhasilan yang ketiga adalah sistem atau manajemen ya berbasis teknologi. Ini juga penting. Disitulah peran Komdigi untuk menyiapkan infrastruktur digital, karena tidak mungkin ini akan berhasil ya Kopdes Kelurahan Merah Putih 80.000 tanpa dukungan teknologi. Negara kita negara besar, 17.000 pulau ya gimana kalau kita tidak punya tools untuk mengawasi misalnya ya sistemnya seperti apa. Mau konsolidasi kalau nggak pakai platform digital gimana ceritanya? Gitu. Nah, menarik. Ini kembali ke soal koperasi ini. Bicara soal ini usaha. Ya, kita kan juga teman-teman ada yang concern gitu, khawatir. Gimana sih rambu-rambunya biar apa yang nanti akan dibuat di daerah ini dengan Kopdes Merah Putih ini di masing-masing desa awalnya tidak menjadi satu program yang kanibal, mengkanibalisme terhadap pengusaha lokal, UMKM desa yang sepertinya sudah existing sekarang. Kalau misalnya lini usahanya sama-sama, apakah ada kriteria tertentu yang bisa dijadikan panduan untuk memastikan bahwa hadirnya Kopdes Merah Putih ini akan memberikan nilai tambah, tidak menggerus usaha existing masyarakat? Inilah yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Ya, beliau mendorong program pembentukan koperasi desa Merah Putih ini
dia pikirkan sampai detailnya, Mas. Oke, oke. Kita mau kasih masukan, dia lebih tahu ini presiden. Detailnya dia paham, detailnya dia siapkan. Jadi kalau ngomong kegiatan usaha Kopdes Kelurahan Merah Putih ini, beliau sudah memikirkan apa saja kegiatan-kegiatan usaha yang harus dilakukan Kopdes. Tentu ini bukan tiba-tiba beliau sampaikan, ini kan perenungan, gitu loh. Dari situasi objektif yang ada hari ini, dari problem-problem yang ada hari ini di desa. Karena kegiatan usaha ini juga untuk menjawab problem-problem yang ada di desa. Nah, jadi beliau menyampaikan, beliau ini tidak sekedar bikin Kopdes 80.000, namanya Kopdes Merah Putih, nggak sekedar itu, tapi kegiatan usahanya beliau pikirkan. Beliau pengen setiap Kopdes Kelurahan Merah Putih itu punya kegiatan usaha itu, satu, harus ada tos serbanya. Tos serba. Ya, toko serba ada lah. Ini fungsinya apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan barang konsumsi masyarakat desa. Karena fakta yang namanya manusia itu butuh barang konsumsi. Iya toh? Butuh nggak? Ya pastilah. Oke. Dan relatif sama nggak kebutuhan barang konsumsi Ya, masyarakat satu sama lain? Mau desanya karakternya pesisir, pegunungan, tetap aja kan butuh makan, butuh kebutuhan sembako segala macam. Jadi sama nih, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai dari Miangas sampai Pulerote nih, kalau bicara kebutuhan sehari-hari relatif sama. Iya toh? Nah, ini yang mau dijawab oleh tos serba. Tapi barang konsumsi ini kan bukan perkara sekedar makan itu. Konsumsi itu bukan Ya. sekedar yang dimakan gitu Ya. ya. Orang sakit butuh obat, itu kan barang yang dikonsumsi juga. Oke. Makanya Pak Prabowo pengen Kopdes ini punya apotek desa, toko obat murah. Karena menurut Presiden, masyarakat desa beli obat masih kemahalan, masih beli mereknya bukan beli khasiatnya, Oke. gitu loh. Lalu Presiden juga pengen Kopdes ini punya klinik Oke. untuk layanan kesehatan, gitu loh. Ya, jadi di tiap desa harus ada klinik supaya layanan kesehatan itu unitnya sampai ada di desa, gitu loh. Lalu Kopdes ini juga nanti ada unit usaha simpan pinjamnya, Mas. Ya, Ya. usaha simpan pinjam ini buat apa? Buat modal kerja bagi warga desa untuk kegiatan-kegiatan produktif warga desa. Kayaknya ini akan paling banyak dan paling mudah ditemui ya, simpan pinjam ini. Ya, dia bukan semata-mata untuk orang minjem untuk kebutuhan konsumsi, tapi untuk kebutuhan kegiatan produktif. Jadi kalau petani butuh modal kerja, ya bisa minjem di Kopdes. Ini maksudnya untuk apa? Untuk memutus hubungan yang tidak berdasarkan keadilan, ya, antara warga desa yang berlatar belakang petani dengan tengkulak-tengkulak, rentenir dan pinjol ini, Mas. Siap. Jadi unit simpan pinjam ini dihadirkan untuk menjawab itu. Karena kemiskinan di desa itu ya bisa terus-menerus terjadi mapan, ya, karena ada hubungan, ada praktek ekonomi yang menghisap di desa itu. Praktek ijon rentenir itu kan praktek menghisap. Ya. Nah, ini yang mau diputus supaya angka kemiskinan bisa dikurangi di desa lewat unit simpan pinjam tadi, gitu loh. Nelayan mau menangkap ikan butuh Solar, biaya gitu solar ya. dan sebagainya. Pelaku UMKM di desa-desa, Masuk cold industri storage gitu ulang ya. kecil ya. Oke. Ini unit simpan pinjam. Nah, beliau juga pengen setiap Kopdes itu dilengkapi dengan pergudangan serta truk, ya. Distribusi logistik. Kalau perlu gudangnya itu ada kamar pendinginnya supaya hasil panen itu tidak cepat busuk sampai petani bisa menjual dengan harga yang
menguntungkan warga Ya. desa, gitu loh. Dengan adanya cold storage kan dia bisa dapat harga yang bagus sampai ke pasar. Oke. Nah, gudang ini juga dilihatnya bukan sekedar bangunan kosong, tapi gudang itu juga bisa dimaknakan sebagai unit usaha, karena nanti di gudang itu juga bisa jual pupuk subsidi, bisa jual bibit benih, bisa jual alat-alat pertanian dan lain sebagainya. Gudang juga bisa digunakan untuk Kopdes menerima hasil panen warga desa, meng-offtake hasil panen warga desa dengan harga-harga yang sudah ditentukan pemerintah. Supaya apa? Supaya nilai tukar petaninya meningkat, supaya penghasilan pendapatan warga desanya nambah gitu loh. Sepakat. Ya, ya. Kalau warga desanya waktu berproduksi dia minjem duitnya sama rentenir, sama tengkulak, sama pengijon, Ya, berarti kan belinya sudah ditentukan di awal. sudah ya. digadaikan kan barang yang belum dipanen itu kepada mereka dengan harga yang tidak berkeadilan. Ya. Nanti di saat panen tinggal hitung-hitungannya biasanya bikin petani ngelus dada, Mas. Ya, Gitu loh. ya. Iya kan? Nah, ini yang mau dijawab gitu loh. Jadi gudang juga harus dilihat sebagai satu unit usaha ya, untuk bisa menjual bibit, pupuk subsidi, alat pertanian, bisa juga koperasi sebagai off-taker ya dari hasil panen nelayan maupun petani. Jadi, Gitu, Mas. Mediatornya ini yang di tengah-tengah. Tapi- maklarnya mau tapi dipotong sorry. ya. Tapi sorry, itu kegiatan usaha yang dipikirkan oleh Presiden. Tapi bukan berarti Presiden tidak mengizinkan ada kegiatan usaha lain berbasis potensi yang ada di desa, Mas. Oke. Gitu. Karena potensi desa ini kan, potensi usaha Kopdes ini kan di Indonesia ini ya harus berdasarkan potensi masing-masing desa. Harus ada Gitu. kearifan lokalnya ya. Iya, misalnya Kalimantan isinya sawit sama tambang gitu kan, misalnya itu potensinya, ya maka arah daripada kegiatan usaha Kopdes bisa mengoptimalisasi yang berbasis potensi tadi. Ada desa yang potensinya wisata, ada desa yang potensinya sawah padi, ada desa yang potensinya sawit misalnya ya, atau hortikultura, atau desa-desa pesisir potensinya nelayan perikanan tangkap, ada yang budidaya tambak, ya berdasarkan potensinya masing-masing aja. Jadi meningkatkan. Ada juga kemampuan perkotaan untuk gitu. meningkatkan kemampuan untuk mengelola sumber daya. Hmm. Satu lagi ya, tadi belum sempat terjawab nih, kalau misalnya tos serba atau warung kelontong atau segala macam kaitannya dengan pengusaha-usaha di daerah yang juga mungkin mirip sama yang sudah eksis, kira-kira nanti kaitannya kerjasamanya akan seperti apa nih biar bisa sama win-win solution nih? Iya. Jadi gini, dalam Inpres nomor 9 2025 poin A ya, itu jelas tugas Menteri Koperasi adalah membuat bisnis model Koperasi Desa Merah Putih meliputi skema hubungan kelembagaan antara Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan pemerintah desa dan Kopdes Kelurahan Merah Putih dengan lembaga ekonomi lainnya di desa dan di kelurahan. Itu lengkapnya bunyinya begitu, poin A Inpres 9 2025 tugas Menteri Koperasi. Jadi itu terjawab itu yang dibilang Mas Aris, bagaimana ini kira-kira kehadiran Kopdes ya bisa sinergi dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya yang sudah ada di desa. Kan begitu maksudnya. Iya. Jadi itu kita desain supaya kelahiran Kopdes tidak menimbulkan dampak kanibalisme terhadap yang lain di desa. Bagaimana Kopdes terhadap BUMDes, bagaimana Kopdes terhadap usaha rakyat perorangan lainnya di desa, bagaimana Kopdes dengan misalnya kelompok usaha bersama, ya, bagaimana Kopdes dengan Poktan, bagaimana Kopdes dengan Pokdarwis, bagaimana Kopdes dengan Kube,
bagaimana Kopdes dengan KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial, itu kita desain supaya secara bisnis model hubungan mereka bisa sinergi, tetap bisa jalan. Kenapa begitu? Karena kita juga tidak bisa mengasumsikan bahwa satu desa itu seluruh penduduknya pasti jadi anggota Kopdes. Kenapa? Karena dalam prinsip perkoperasian berdasarkan undang-undang, yang namanya anggota koperasi itu kan sifatnya sukarela. Jadi bukan tidak mungkin di satu desa misalnya ada penduduknya 1000, tapi yang jadi anggota Kopdes cuma 600 atau 700, bisa jadi. Yang lainnya tetap bergerak dengan lembaga-lembaga ekonomi lain yang ada di desa, bisa jadi mas. Ya, nah itu sehingga harus dipikirkan bagaimana supaya bisa sinergi, bisa bekerja sama, gitu mas. Tadi lini usahanya kan cukup banyak opsinya gitu ya. Bayangan saya kan sebenarnya wah ini akan butuh banyak modal usaha gitu. Nah yang selama ini direncanakan oleh Pak Prabowo sendiri itu nanti intervensinya seperti apa? Dari sisi permodalan nanti rencananya seperti apa? Bapak Presiden baru menyampaikan bahwa sepertinya untuk bisa menjalankan kegiatan usaha Kopdes Kelurahan Merah Putih dengan kegiatan-kegiatan usaha yang kita sebutkan tadi, dan beliau juga membayangkan setiap desa itu punya satu bangunan multifungsi, multiguna, yang di dalamnya ada outlet usaha yang tadi saya sebut. Beliau berpikir mengkalkulasi sepertinya untuk bisa running itu butuh modal awal 3-5 miliar. Beliau mengkalkulasi seperti itu. Gitu. Nah, untuk skema pembiayaan itu seperti apa? Kalau berdasarkan Inpres nomor 9 2005, yang akan memikirkan skema pembiayaan itu adalah Kementerian Keuangan dan BUMN. Jadi kita masih menunggu ini skema pembiayaan Kopdes dari teman-teman Kementerian Keuangan dan BUMN. Ya, kalau BUMN disebut di sini menarik juga, berarti kalau ngomongin lini usaha tadi ada membuka jalur distribusi, toser dan segala macam, dimungkinkan juga berarti Koperasi Desa Merah Putih itu kerjasama. Iya, pasti dong. Ya. Pasti dong. Dan itu jelas di situ mas, di Inpres itu jelas semua mas. Tugas BUMN apa aja. Bahkan BUMN yang ngurusin logistik juga itu terang benderang di situ. Ya, tadi kita baru ketemu sama teman-teman PT Pos ya yang bergerak di bidang logistik. Ya. Tadi kan yang saya sampaikan kan pergudangan, transportasi itu kan ngomong tentang logistik. Gitu loh. Jadi kita diskusi juga sama teman-teman BUMN. Gitu loh. Ya, jadi 3-5 miliar ini yang harus dipahami ya, bahwa ini bukan duit gratis. Ya, ini bukan hibah. Dan ini bukan uang yang dikasih cuma-cuma lalu terbakar habis, tidak. Sehingga dinarasikan ini pemborosan lah apa segala macam. Ini ada efek yang ingin dikejar. Ini ada akumulasi kapital yang ingin dicapai. Jadi kalau dikasih modal awal 3-5 miliar, harapan kita, dan kita akan buat sistemnya itu, kita akan berikan pelatihannya, pendampingannya, supaya ini benar-benar berhasil. Ya, supaya duit 3-5 miliar itu bisa tumbuh mas, bisa berlipat, bisa akumulasi itu, gitu ya. Itu harapannya. Karena sekali lagi, ini bukan uang gratis ya, ini bukan uang hibah. Karena Koperasi Desa Merah Putih ini adalah lembaga bisnis mas, jadi dia harus untung gitu. Nanti saya pikir untuk bisa mencapai posisi keuangan yang profit, saya pikir Kopdes Kelurahan Merah Putih juga punya peluang yang cukup baik ya. Karena semua bisa jadi nanti barang-barang kebutuhan yang sifatnya ada subsidi pemerintahnya bisa disalurkan lewat Kopdes
gitu ya. Seperti itu. Jadi ngelihatnya jangan 3 sampai 5 miliar ini dibagi lalu habis terbakar. Tidak. Ya, tapi ini kan kekhawatiran publik juga gitu ya, karena kan sudah sering banyak contohnya program-program yang seperti ini, kalau bicara pengawasannya kurang bagus, kemudian diawasin pun masih banyak yang berani gitu ya. Nah, ada semacam ketakutan publik ya yang harus dijawab, dan ini sekaligus menjadi pekerjaan rumah Iya. Kementerian Koperasi. Kita aware lah soal ini. Nah, bisa kembali ke soal pengawasan, ini menarik. Model pengawasan seperti apa sih yang dilakukan, yang dikonsepkan untuk memitigasi risiko yang seperti ini? Sekali lagi, apa yang terjadi di masa lalu ya harus jadi pembelajaran buat kita untuk bisa jalan ke depan lebih baik. Itu basisnya pasti. Jangan membuat kita kemudian jadi paranoid gitu ya. Tapi yang pasti apa yang terjadi di masa lalu sangat berharga untuk kita pelajari, sehingga program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa berhasil sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, bicara pengawasan ya, kita punya dinas-dinas yang fungsinya untuk mengawasi itu, salah satunya ya. Terus yang kedua, tadi di awal saya bilang ke Mas Aris, kunci keberhasilan Kopdes Merah Putih ini apa sih? Yang pertama tadi, partisipasi yang luas harus didorong. Ownership dari warga desa terhadap alat ini harus kita bangunkan. Kalau rasa kepemilikan warga desa nggak ada, cuek ya wassalam. Oke. Kalau kesadaran itu nggak ada, wassalam. Jadi sekali lagi, itu jadi kunci beneran itu. Karena nanti pengurus-pengurus Kopdes ini kalau rakyatnya kompak, dia diawasin langsung oleh anggotanya kan. Ya, kayaknya kan bakal jadi trending topik juga ini. Nanti Twitter suatu saat pasti akan Koperasi Desa Merah Putih. Ya, semoga yang trending yang positif-positif ya Bang ya. Karena dengan model netizen Indonesia yang sangat cerewet gitu ya di lini masa, saya pikir ini jadi satu modal kuat untuk ngawasin juga. Di desa kan juga seperti itu, masyarakat sudah sangat dekat dengan media massa, Twitter misalnya gitu ya, atau X sekarang ya. Jadi ini akan jadi isu yang cukup sensitif. Nah, pengawasan ini yang bentuknya lebih independen disiapkan seperti apa ya? Kalau yang ngawasin misalnya ke dinas koperasi kan sudah biasa gitu ya. Iya, makanya tadi juga saya sampaikan perlu dukungan teknologi. Ya, perlu platform digital. Ya. Supaya semuanya juga lebih mudah diawasi, lebih mudah dideteksi sejak awal gitu. Tidak mungkin 80.000, 17.000 pulau ini tidak ada alatnya ya. Fraud deteksi sistem itu juga harus kita bangun gitu loh ya. Jadi tantangan-tantangan dari Kopdes Merah Putih ini aja sebelum jalan kita udah pikirin tantangannya, Mas. Ada 8 tuh tantangan yang kita sedang kita rumuskan, lalu kita cari jalan keluarnya. Ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan kondisi objektif hari ini. Oke. Kita pikirin nih kira-kira apa yang berpotensi gitu ya, menjadi tantangan gitu ya, kendala-kendala. Lalu kita pikirkan kira-kira bagaimana jalan keluarnya gitu ya. Berbasis kondisi real. Ya. Ada 8 tantangan, Mas. Yang pertama, ini saya sampaikan aja. Yang pertama, kesadaran tadi. Kesadaran masyarakat yang masih minim untuk berkoperasi. Oke. Itu dilihat dari partisipasi orang berkoperasi di Indonesia ini baru 29 juta. Ya, karena jujur aja rata-rata mungkin udah apatis gitu. Koperasi ini dari 280 juta penduduk Indonesia baru 29 juta berkoperasi. Artinya baru 10-11% orang Indonesia berkoperasi. Di negara dengan ekonomi Pancasila seperti Indonesia. Ya, karena lebih banyak sementara negatifnya daripada praktek baiknya. Sementara di Eropa
Di Amerika yang kapitalistik, liberal, orang berkooperasinya bisa 50%. Iya, 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 iya. Itu satu, Mas. Tantangan yang harus kita pikirkan. Bagaimana meningkatkan partisipasi orang berkooperasi. Makanya tadi itu jadi kunci. Lalu yang kedua, persepsi publik yang agak negatif terhadap instrumen koperasi terhadap alat. Ya, itu berhubungan Ya. langsung dengan tadi ya. Persepsi Betul. negatif. Karena ada kasus apa. Sebenarnya kasus relatif nggak banyak. Gitu loh. Ya. Dibandingkan alat ekonomi, emang PT nggak banyak masalahnya, banyak sekali masalahnya PT. Ini kan salah, bukan salah koperasinya. Gitu loh. Iya kan? Iya, 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 iya. Tapi ada persepsi publik yang negatif terhadap koperasi. Ya. Sangat tinggi. Lalu yang ketiga, ya, tantangan yang ketiga, koperasi ini bisa dibilang kurang lah ya, bukan enggak ya, kurang adaptif terhadap perubahan teknologi. Ya, oke. Jadi ini tiga nih. Terus potensi fraud tadi harus kita pikirkan kan. Ya. Lalu yang kelima juga skala ekonomi. Di tiap desa beda-beda, Oke. potensinya beda-beda. Lalu ketersediaan apa namanya, yang keenam tuh yang ketujuh, ketersediaan SDM di tiap desa juga beda-beda. Oke. Mohon maaf, bukan maksudnya membedakan, tapi secara fakta SDM desa-desa di Jawa pasti berbeda dengan SDM di desa-desa luar Jawa. Ya. Ya kan, itu fakta. Kan ini juga harus kita pikirkan. Karena tadi kita bilang apa? Kunci keberhasilan salah satunya SDM. Ya kan? Baru yang ke-8, Mas. Itu yang ke-7 tadi. Yang ke-8 tantangannya adalah memastikan sustainability daripada usaha si koperasi ini. Ini juga harus kita pikirkan bagaimana supaya ini sustain. Tidak dibentuk terus didorong, jalan sebentar, habis itu bangkrut semua. Iya kan? Ya, kuncinya kan Gitu. ikut koperasi kan harus ada nilai tambahnya ya gitu ya. Secara ekonomi, sisa hasil usaha itu kan paling yang diukurnya dari situ. Kalau memang masyarakat selama ini ikut dan nggak merasakan situ, ya persepsinya masih akan tetap sama. Iya, sisa hasil usaha itu salah satu aja, Mas. Salah satu yang bisa dinikmati oleh anggota. Gitu. Tapi anggota koperasi dalam hal ini warga desa kan dia menikmati jasa layanan yang diberikan koperasi. Oke. Dia butuh modal kerja, ada koperasi. Kan begitu, Mas. Jalur distribusi logistik. Dia mau jual hasil panen dengan harga yang menguntungkan, ada koperasi. Ya kan? Kalau sisa hasil usaha itu kan nanti tahunan aja. Tapi banyak dari operasionalisasi koperasi ini yang juga memberikan keuntungan bagi anggota. Oke, jadi memang secara konsep kita sepakat ini niat baik yang harus didukung semua pihak. Kita kebetulan juga dalam satu titik di mana Indonesia sebagai satu bangsa butuh pemimpin yang kuat, yang tegas. Kebetulan saat ini kita dapat Pak Prabowo, beliau sangat concern dengan koperasi. Dan yang ketiga adalah ini tantangan menarik adalah selama ini kan banyak aktor-aktor ekonomi yang ya salah satunya itu tadi ya tengkulak ataupun middleman itu yang selama ini sudah mengakar di desa. Positioning mereka seperti apa? Bisa nggak sih kita rangkul mereka saja? Karena menurut selama ini yang saya lihat kita akan kesulitan gitu untuk menjalankan satu program gitu yang pada akhirnya harus berbenturan dengan mereka di daerah, di desa gitu ya, karena mereka itu jaringan kan sudah sangat kuat. Bisa nggak sih ada strategi khusus nggak sih untuk merangkul mereka ini aktor-aktor yang selama ini mendapat keuntungan dari kondisi yang sekarang gitu untuk bisa ikut masuk ke dalam ekosistem ini? Ya artinya ujung-ujungnya kita nyari win-win solution lah. Ya pasti ini kerja nggak gampang. Ini kerja berat. Makanya dikeroyok 18 kementerian lembaga. Kalau Kementerian Koperasi disuruh ngurus sendiri, berat lah. Makanya Pak Presiden juga tahu persis ini pekerjaan yang tidak mudah. Ya. Harus gotong royong. Semua lini.
dikerahkan, dimobilisasi 18 kementerian lembaga, Mas. 16 kementerian lembaga, 2-nya itu gubernur, wali kota, bupati. Ini harus kerja kolaborasi, ini kerja gotong royong. Mengenai ide middleman, broker, tengkulak dilibatkan, ya gini Mas, berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh Kementan, kegiatan ekonomi yang tidak berkeadilan ini menguntungkan orang-orang seperti middleman ini sedikitnya 300 triliunan per tahun. Ya, 300 triliunan per tahun, bisa jadi lebih besar. Dan itu prakteknya di desa. Yang terjadi apa sih dengan keuntungan yang begitu besar mereka ambil? Yang terjadi, petani pendapatannya kecil karena hasil panennya dibeli dengan harga murah. Ya. Sementara di kota, konsumen membeli hasil komoditi pertanian dari desa, harganya mahal. Ya. Ada disparitas di situ, ada interval yang dinikmati oleh segelintir orang yang Mas Aris bilang tadi. Ya. Gitu loh. Berat pasti, bisa, yakin bisa, gitu loh. Jadi praktek ekonomi yang tidak berkeadilan bagi warga desa ini selama ini yang menikmati mereka. Ini yang mau dijawab oleh Kopdes Kelurahan Merah Putih, oleh Presiden Prabowo sekali lagi. Nah, kalau idenya kemudian tengkulak dilibatkan dalam koperasi desa Kelurahan Merah Putih, kalau secara aturan, ya secara aturan, koperasi desa Merah Putih ini keanggotaannya adalah warga desa. Itu. Jadi siapapun warga desa yang mau terlibat di situ dengan aturan yang ada, ya silakan, gak ada masalah. Ya, kalian Gitu loh. join dengan mengikuti cara Kita main nggak ngelihat, gitu ya. kita nggak ngelihat dia sebagai lembaga, dia sebagai aktor yang ada di desa. Kalau mau terlibat di koperasi, ya silakan. Tapi ini kan demokrasi ekonomi, Ya, ya, ya. setara semuanya secara keanggotaan, dipilih secara demokratis juga melalui rapat anggota pendirian. Nanti mekanisme rutin tahunannya ada RAT, seperti itu, gitu loh. Kan kita nggak bisa ngelihat dia eksklusif, dia lembaga gitu ya, dilibatkan, enggak. Ini kan orang per orang aja yang melakukan praktek ekonomi yang tidak menguntungkan bagi warga desa lainnya, gitu loh. Ini kan praktek yang menghisap, gitu loh. Jadi kalau secara teori, tengkulak atau rentenir itu kan warga desa juga. Ya kalau mau terlibat di Kopdes silakan aja, cuman dengan mekanisme yang ada. Nah, Gitu loh. balik lagi ke pengawasan. Ada rencana memang untuk hire gitu, merekrut individu-individu khusus untuk melakukan pengawasan Kopdes Merah Putih ini, atau menggunakan instrumen yang sudah ada? Yang pasti di Kementerian Koperasi itu ada satu kedeputian, ya, yaitu deputi pengawasan. Nanti yang menjadi leading sektornya ya deputi pengawasan dalam mengawasi jalannya kegiatan usaha koperasi desa Merah Putih. Tentu akan dibangun satu sistem ya untuk mengawasi Kopdes 80.000 ini. Tentu juga pasti dengan dukungan teknologi. Ya, kalau saya karena secara nomenklatur saya ini deputi pengembangan usaha, jadi fokus saya adalah bagaimana bisnis atau usaha dari Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa starting, bisa jalan, operasional gitu ya, dan bisa berkelanjutan. Itu yang jadi fokus saya. Tentu pengawasan juga jadi isu yang penting pada akhirnya gitu. Cuman peran itu kan dibagi, Mas. Jadi saya lebih fokus bagaimana mikirin revenue modelnya,
ya, bisnis model kanvasnya, ya, grand design pengembangan usahanya seperti apa. Kami lebih fokus ke situ, gitu. Dan bagaimana kemudian bisnis asistensinya buat kopdes-kopdes ini, bagaimana nanti langkah konsolidasinya ke depan. Ya kan nggak mungkin 80.000 nih sekali lagi sporadik jalan masing-masing, gitu loh. 80.000 presiden membiarkan ini jalan masing-masing sporadik, tidak mungkin. Beliau di Majalengka menyampaikan bahwa nanti ini dalam jaringan nasional Kopdes Merah Putih. Itu artinya beliau juga udah punya perspektif bahwa nanti kalau sudah jalan ini harus dikonsolidasi. Karena setidaknya ada 4 output konsolidasi. Tadi udah saya sampaikan belum? 4 output konsolidasi. Mas Haris bisa bayangkan kan kalau 80.000 ini berhasil dibentuk, kemudian jalan usahanya, dia menjadi kekuatan produksi, ya. Kalau dikonsolidasi ada 4 outputnya. Yang pertama, Kopdes Merah Putih di 80.000 desa, kalau anggotanya 500 orang saja udah 40 juta ini market baru yang terorganisir, terkonsolidir, ya kan? Kalau 80.000 terbentuk dan jalan, ini kan jadi jaringan distribusi baru. Iya. Iya dong. Iya. Jangan-jangan jaringan distribusi paling besar. Terbesar. Ya. Punya Toserba, punya ini, punya itu. Punya jaringan logistik juga. Ya. Output konsolidasi yang ketiga, ini jadi jaringan kekuatan produktif baru yang terorganisir, terkonsolidir, terdata apa yang diproduksi. Kan ada dukungan teknologi, ada digitalisasi, Iya, ya. ada platform digital untuk konsolidasi. Iya kan? Yang keempat apa? 80.000 Kopdes terbentuk, operasional, melahirkan apa, Mas? Yang keempat, yang harus konsolidasi, menghasilkan data dan informasi strategis produksi dan konsumsi se-Indonesia, Ya. yang bisa dijadikan bahan untuk analisis ke depan. Kan ini keniscayaan mengkonsolidasi, tapi itu nanti step nanti, Mas. Masih jam 7 pagi nih kita ngomongin itu. Iya kan? Ya, siap. Jadi jurusnya jangan dibuka semua dulu, pelan-pelan aja. Oke, siap. Alon-alon asal kelakon, Kelakon. tapi jangan alon-alon banget. Ya. Karena ini ada urgensi ini. Oke. Fundament ekonomi kita, gitu ya. Sudah cukup banyak kita ngobrol tadi ya. Kita sudah dapat gambaran langsung dari sumbernya Bang Panel Baru sebagai Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin kita akan nanti lanjutkan dengan narasumber yang lain untuk melengkapi. Yang paling menarik ini bicara soal pengawasan juga, nanti kita akan ada sesi khusus soal itu. Terima kasih Bang Panel sudah meluangkan waktunya. Ya. Semoga lancar. Ini adalah pekerjaan besar. Innamal a'malu binniyat. Niatnya sudah bagus. Top down-nya, komitmen pimpinan Pak Prabowo sudah oke. Nanti ada pekerjaan rumah besar banyak, salah satunya di level middle management. Kalau di kita kan selalu seperti itu nih, butuh katalisator gitu ya untuk merubah ide ini menjadi satu hal yang benar-benar bisa berdampak ya. Kita doakan bersama, kita awasi bersama, terutama netizen di Indonesia pasti akan selalu mengawasi sepak terjang rencana pembentukan Kopdes Merah Putih. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi Bang Panel Barus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.